Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Mas Dosen Jalan-Jalan. No learning perfect, biar perfect, jalan-jalan dulu. Hey guys, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia. Kembali lagi di mata kuliah algoritma dan struktur data, di mana kali ini kita akan membahas terkait NumPy part 1 ya, karena nanti ada part 2-nya. Tetap bersama saya Adri Priya Dana. Nah, NumPy itu atau kependekan dari numeric pattern atau artinya juga numerical pattern ya. Nah, itu adalah sebuah library yang dapat mendukung kita untuk melakukan proses perhitungan atau kalkulasi dari sebuah data numerical atau data angka ya, teman-teman. Mungkin langsung aja. Nah, di sini scientific computing in Python. Jadi library ini dikhususkan untuk di Python dan merupakan sebuah powerful and dimensional array object ya. Jadi suatu library yang dapat digunakan untuk memanipulasi array atau object array dengan berdimensinya tentunya bisa lebih dari satu atau banyak. Terus juga merupakan sophisticated function yang mutakhir gitu ya, karena dia juga bisa mengolah data yang sangat besar juga. Tapi tetap biasanya kembali ke spek komputer. Kalau prosesornya itu speknya tinggi, tentunya dia akan semakin lebih powerful lagi. Terus juga merupakan tools for integrating C and C++ and also Fortran code. Jadi dia bisa diintegrasikan nggak cuma di Python ya. Sebenarnya di Python bukan diintegrasikan, tapi memang dia dikhususkan untuk Python, tapi dia juga bisa diintegrasikan di bahasa pemrograman lain seperti C dan C++ atau juga Fortran. Terus juga useful linear algebra, jadi dia bisa digunakan untuk mendukung perhitungan-perhitungan di algebra linear ya, Fourier transformation dan juga random number capabilities. Jadi kalau teman-teman mungkin sudah pernah belajar algebra linear ya, mungkin terkait vektor atau metrik. Nah, di sini nanti library Python yang satu ini atau NumPy ini bisa sangat mendukung untuk memanipulasi data yang bentuknya mungkin vektor atau bahkan metrik ya. Terus juga kita bisa mempunyai kemudahan atau mendapatkan kemudahan ya untuk melakukan proses pembuatan data yang sifatnya random. Jadi kayak kita bikin data yang random gitu ya. Nah, nanti NumPy sangat bisa mendukung untuk itu. Nah, mengapa kita menggunakan NumPy? Sebenarnya sudah dijelasin manfaatnya ya, atau mungkin kemampuan yang bisa diberikan oleh NumPy. Nah, di sini sebenarnya NumPy juga sama seperti library untuk data science ya, yang lainnya seperti CGP, Scikit-learn, Pandas, dan lain-lain. Nanti Pandas juga kita pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, merupakan one of the package that you just can miss when you are learning data science. Jadi sebenarnya salah satu istilahnya library wajib ya kalau teman-teman bermain di data science atau mempelajari data science. Nah, itu karena library ini sangat memberikan banyak istilahnya fitur ya untuk pengolahan data, khususnya data numerik atau angka, dan juga mungkin mendukung untuk data-data seperti array, list misalnya, dictionary dan lain-lain. Terus juga merupakan library yang sangat compact, faster access, cepat diakses, dibaca dan juga ditulis, being more convenient and more efficient. Jadi intinya sangat mendukung proses pengolahan data numerical teman-teman semua dan lebih efisien. Nah, contoh di sini kenapa tadi dikatakan banyak manfaatnya. Nah, kita bisa lihat di sini ketika kita mempunyai sebuah data atau mencoba merepresentasikan sebuah data yang bentuknya list. Nah, yang pertama yang sebelah kiri di sini kita melihat bahwa kita bisa membuat sebuah list ya di sini, misalnya di variabel A dan B. Terus kita pengen mengalihkan data di A atau array di A atau list di A dengan data yang di B. Nah, ketika kita menggunakan pattern yang biasa tanpa menggunakan library NumPy, kita harus melakukan sebuah perulangan dulu. Kita bikin perulangan ya untuk mengalihkan dari setiap indeks atau data di setiap indeksnya. Jadi misalnya indeks 0 ke 0 di sini ya 0 di A, 0 di B, nah ini dikalikan. Indeks ke 1, ke 2, ke 3, ke 4. Jadi harus kita kalikan. Jadi kita harus bikin for dulu seperti ini.
perulangan sebanyak atau berapa kali, yaitu sampai ke jumlah data. Jadi misalnya di sini len A berarti kan dia sampai ke jumlah data A-nya, yaitu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5. Nanti kalau indeksnya dia mulai dari 0 ya. Nah, jadi kita harus bikin perulangan seperti ini gitu. Bayangkan nanti ada banyak perhitungan seperti ini, kita harus bikin berapa banyak for lagi. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan NumPy, kita bisa lakukan seperti ini. Kita bisa membuat inisialisasi untuk data atau merepresentasikan data list atau data array di sini ke dalam bentuk NumPy ya, atau NumPy ya. Dengan menggunakan di sini np, tergantung nanti dia dialiaskan apa. Jadi biasanya defaultnya itu np, jadi import NumPy as np. Di sini kita gunakan untuk mengimport atau menyertakan library NumPy. Jadi ini wajib kalau teman-teman menggunakan NumPy ini harus ada. Nah, nanti baru kita bisa panggil nanti di sini np.array. Kita bisa menggunakan ini untuk membuat sebuah variabel yang berisikan array atau list. Nah, ketika kita ingin mengalikan ya tinggal dikalikan aja. A kali B gitu ya, pakai operator kali seperti ini, dimasukkan ke dalam variabel C. Jadi gampang banget. Bayangkan, bedakan dengan yang seperti ini kan jadi lebih ribet lagi ya bahasanya ya, rempong nih biasanya. Gitu. Jadi bisa teman-teman lihat sendiri, sangat-sangat mendukung sekali. Apalagi nanti kalau teman-teman dihadapkan dengan data yang sangat besar atau big data gitu ya, yang mungkin berisikan angka. Nah, di sini juga NumPy di sini mendukung untuk multidimensional array. Teman-teman kemarin sudah mempelajari terkait multidimensional array ya. Bagi yang belum mempelajari bisa lihat di video saya selanjutnya terkait dengan multidimensional array atau list ya, dimana kita bisa menyimpan data yang bentuknya atau dimensinya itu banyak gitu. Contoh di sini yang dimensinya 1 kan berarti anggaplah suatu wadah itu disekat seperti ini, jadi dia bisa berisi banyak data lagi. Jadi setiap data yang pertama, setiap data yang kedua, dan seterusnya. Tapi kalau yang nanti dimensinya nambah, misalnya dimensi 2 di sini, dia akan nambah lagi katakanlah satu wadah atau dari tempat tadi dia dibagi lagi. Jadi ya data yang pertama di sini dia dibagi lagi ke data-data yang sub-subnya gitu ya. Nah, nanti kalau 3 dimensi berarti satu ini dibagi lagi. Jadi semakin tinggi dimensinya ya nanti semakin istilahnya besar lagi. Jadi maka kita membutuhkan suatu library ini atau Python untuk mendukung pemrosesan atau memanipulasi data-data yang sifatnya memiliki dimensi tinggi. Nah, bagaimana membuat sebuah multidimensional array with NumPy? Nah, di sini sebenarnya ada istilah lain, ND array dan NP array. Tadi kita sudah pelajari NP array ya. Lalu kan kita juga akan belajar selanjutnya. Nah, perbedaannya hanya masalah di sebenarnya objek instansiasi ya. Jadi kalau array merupakan metode yang mereferensi ND array. Jadi ND array itu kayak kerangkanya gitu. Kalau array itu udah jadi objeknya gitu. Jadi ND array adalah array multidimensional kontainernya ya, atau kerangkanya yang memiliki tipe data yang sama. Nah, contoh tadi udah kita berikan ya sebelumnya, misalnya kita pengen membuat sebuah list satu dimensi ya tinggal seperti ini. Dia diapit dengan array NP array. Jadi kita menggunakan library array NumPy. Nanti kalau yang 2 dimensi ya seperti ini, yang 3 dimensi seperti ini. Mungkin kita bisa pelajari lebih lanjut lagi. Nah, di sini kita bisa membuat sebuah istilahnya angka secara otomatis. Jadi misalnya kita pengen bikin data matrix 2x2 yang isinya 0 semua. Nah, ini kita bisa menggunakan fungsi yang pertama ini atau fitur yang pertama ini. Kita bikin np0 2,2. Artinya dia berarti kan dimensinya 2 ya. Jadi panjang katakanlah dimensi 2 itu x sama y ya. Ini x-nya 2 berarti y-nya 2. Atau tinggi sama lebarnya gitu ya. Nah, kita juga bisa bikin misalnya selain 0 1 misalnya bisa menggunakan ones. Jadi sudah ada fitur-fitur atau fungsi-fungsi yang tinggal panggil gitu istilahnya. Terus kita juga bisa create constant array di sini misalnya full, atau mungkin kita coba saja ya khusus untuk yang ini. Oke, kita coba dulu. Nah, kita pindah di sini dulu. Nah, misalnya tadi kita nyoba yang 0 dulu deh. Oh ya, sorry, kita import dulu ya. Nanti print. Nah, terus kita bikin variabel di sini.
np zeros. Nah, tentunya di sini teman-teman harus zeros ya, harus hati-hati penulisannya karena ini sifatnya dia sensitif ya, bukan sebenarnya ketika salah satu huruf salah ya pasti dia tidak akan bisa mengenali gitu ya. Oke, 2,2 tadi ya. Nah, di sini kita coba tampilkan. Nah, dia akan bikin sebuah matriks ya, katakanlah hampir kayak matriks ya. Jadi data list isinya seperti ini karena dia dibuat jadi dua dimensi. Terus kita bisa melihat untuk yang pertama ini, yang kedua ini. Kita coba yang selanjutnya tadi, misalnya pengen bikin constant array, misalnya C ya tadi ya, C np full dalam kurung lagi 2,2,7. Nah, di sini kita bisa bikin sama sebenarnya seperti yang tadi 2 kali 2, cuma isinya 7. Jadi ini merujuk ke isiannya. Atau kita bisa bikin yang random juga sih, misalnya jadi D ya, dnp random lagi 2,2. Nah, di sini kita bisa buat yang random gitu ya. Terus kita juga bisa pakai range D. Range itu mulai dari 0 sampai ke berapa gitu ya. Nah, jadi 0 sampai, kalau 4 berarti kan 0 sampai 3 ya kan, jumlahnya 4. Atau bisa kita membuat sebuah matriks dengan ukuran tertentu, misalnya kita bisa menggunakan reshape. D sama dengan np range misalnya 9 reshape. Jadi kita dari awalnya kita pengen bikin 0 sampai 8 berarti ya. Jadi totalnya ada 9 misalnya. Di sini kita reshape jadi, nah ini di sini hati-hati ya, ketika dia 9 kan berarti kalau di reshape dia 3 kali 3 ya. Kalau 2 kali 2 kan nggak bisa ya, 9 kan dia sifatnya ganjil. Jadi teman-teman harus perhatikan. Reshape. Arrange, Nah, makanya ini kalau salah satu aja kayak gini udah pasti error. Jadi biasanya error terjadi karena kita salah menuliskan aja. Ini udah muncul ya, no module has no attribute. Jadi NumPy nggak punya atribut range ya kan, kita nulisnya arranging bukan arrange. Kayaknya dia salah. Nah, seperti ini. Jadi 3 kali 3 ya. Kita ngomongnya kalau matriks kolom sama baris ya. Jadi kolomnya ada 3, 1, 2, 3 baris. Baris dulu ya. Barisnya ada 3, 1, 2, 3. Kolomnya 3, 1, 2, 3. Isiannya mulai dari 0 sampai 8. Nah, kita tinggal bikin kayak gini nih. Kalau mau bikin istilahnya data otomatis gitu ya, daripada kita harus ngisi satu-satu, nulis satu-satu 0,1 gitu, jadinya ribet. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, tadi juga kita coba semua ya, np create an array with array value ini buat tadi kita bikin range 0 sampai berapa, sampai sebelum 9 ya, berarti sejumlah 9 itu. Terus nanti kita reshape atau kita bentuknya kita ubah lagi ya, awalnya vektor ya vektor, dia sejajar gitu ya. Terus kita buat matriks, matriksnya ukurannya 3 kali 3 kayak gitu. Nah, di sini ada banyak juga NumPy function atau fungsi NumPy atau metode ya. Misalnya kita bisa bikin pakai menggunakan shape tadi, gunakan untuk mengetahui ukuran dimensi array, di dimensinya berapa kali berapa. Kita bisa menggunakan type C untuk mengetahui jenis variabel C, di mana variabel array-nya, saya nanti ND array. Terus kita bisa mengetahui tipe datanya. Jadi walaupun mungkin Python tidak mengenal, selain dalam inisialisasi tidak mengenal tipe data, tapi sebenarnya dia juga tetap mengenal ya. Kita pengen tentukan bahwa di dalamnya itu nanti tipe datanya apa, misalnya integer 64, kemudian integer 32 dan lain-lainnya. Jadi kita bisa lihat karena nanti ada perbedaan sendiri terkait tipe data tadi, panjangnya misalnya. Mungkin sudah dipelajari ya sebelumnya mungkin di konsep pemrograman, teman-teman sudah pelajari tentang tipe data.
Nah, terus juga arithmetic operator atau operator aritmatika ya. Di sini misalnya kita bikin, ini mungkin nggak usah kita, di sini udah ada outputnya ya. Jadi contoh kita bikin metrik ya, bukan metrik, data seperti ini 0 sampai 3 dengan menggunakan fitur arrange. Terus kita pengen tambahkan semua data dengan angka 4. Ya, kita tinggal tulisan aja A plus 4 gitu. Nggak usah pakai tadi for ya, for yang indeks 1 ditambah 4, indeks kedua dan seterusnya, itu nggak usah. Tinggal tambah 4 itu dia udah bisa sudah bisa mengenali tujuan kita itu mau ngapain. Atau dikalikan 2, ya, 0 kali 2 kan tetap 0, 1 kali 2 dan seterusnya. Ini kayak perkalian, penambahan, kayak gitu aja sih. Terus kita bisa menggunakan fungsi agregat ya, misalnya untuk mengesam, jadi menjumlahkan semua data yang ada dalam array tersebut 0 sampai 3 ini tambahkan, jadi 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3, temunya berapa, namanya sum. Atau min gitu ya, untuk mencari rata-rata gitu. Ini digunakan juga untuk di data science ya, kita pengen mengetahui rata-rata pembelian misalnya untuk kategori barang tertentu. Atau kita bisa menggunakan max dan min, nilai tertinggi atau nilai terendahnya. Jadi sangat membantu sangat membantu sekali. Daripada kita harus menggunakan for, kita melakukan perbandingan ya, perbandingan sama ini besar mana, nanti sampai cari yang terbesar gitu. Itu istilahnya kita bikin kodenya juga text time gitu. Tapi kalian ini tinggal pakai aja, tinggal panggil aja fungsinya. Mungkin kalau teman-teman yang bermainan matrix, mungkin yang sudah mempelajari terkait aljabar linear ya, mungkin nanti bisa lihat video saya terkait matrix di mata kuliah aljabar linear. Nah, di sini misalnya kita bisa bikin transpose ya. Transpose itu yang awalnya 1, 2, 3, 4 ya. Satu bacanya gini ya. 1, 2, 4, 3 yang awalnya ke sana ini jadi turun 1, 2, 4, 3. Jadi kayak ditranspose gitu ya. Fungsi dari matrix transpose. Atau ada matrix product ya, kalikan the product. Itu bisa dibuka lagi di materi aljabar linear terkait matrix ya, atau terkait vektor ya. Itu terus kalau misalnya dikalikan ya tinggal dikalikan aja ini dan seterusnya. Intinya tinggal pakai aja sih teman-teman. Kayak kita sudah didukung sudah didukung oleh fungsi-fungsi dari 6PI yang mendukung perhitungan-perhitungan seperti tadi ada produk dan juga perkalian dan lain-lain. Dimana itu juga mendukung di mata kuliah aljabar ini ya. Oke, mungkin itu dulu untuk materi 6PI part 1 ini. Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya di 6PI part 2. Itu teman-teman, semoga bermanfaat. Oh ya, ini sedikit tentang salah satu pantai yang ada di Pulau Utama Karimun Jawa, namanya Pantai Batu Topeng. Jadi sangat cocok sekali digunakan untuk sangat cocok sekali untuk teman-teman pilih ketika teman-teman pengen menikmati sunset gitu, karena sunsetnya itu pas ada di sana itu, jadi kayak lost gitu dan bagus banget. Walaupun di samping kirinya itu ada 2 pantai lagi, namanya Pantai Sunset Beach sama yang satunya itu Tanjung Gelam ya, itu juga bagus ketiga-tiganya. Cuma yang ini paling sepi. Jadi kemarin dulu pas saya kesini explore di sini tuh cuman tim saya aja yang ada di sini, jadi sangat-sangat sepi banget. Ya mungkin karena pandemi ya, tapi katanya walaupun nggak pandemi ya pantai ini memang sepi karena tujuan utamanya yang di Tanjung Gelam itu. Kalau yang di sini nggak terlalu ramai. Ya, oke, mungkin itu sedikit informasi salah satu destinasi wisata di Karimun Jawa ya. Semoga sekali lagi coba bermanfaat dan jangan lupa buat subscribe, buat like, komen dan juga share ke teman-teman yang lain. Terima kasih udah menonton video ini dan sampai ketemu di video selanjutnya. Mas dosen, jalan-jalan.